tabayyana rusdu minal ghayy. Karena jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok itu sudah jelas. Jalan yang lurus jelas, jalan bengkok yang sudah jelas. Manusia tidak usah dipaksa, tinggal mau nempuh jalan yang mana. Masing-masing akan membawa akibat dari perbuatannya. Ya, apalagi. Jadi kembali yang sudah tanyakan, bukan saikhlasi. Kalau orang yang beriman, ya melaksanakan agama itu mukhlishan lahuddin. Ikhlas hanya mengharap ridhonya Allah. Sedang dalam agama kita, kalau Allah dan Rasulullah memerintahkan sesuatu, beramal kebaikan itu mastata'tum, menurut kemampuanmu, bukan menurut kemauanmu. Kemampuanmu semaksimalnya. Maka perintah sholat juga menurut kemampuannya. Sholat wajib itu tidak bisa dikerjakan, harus dengan berdiri. Itu perintah aslinya dengan berdiri. Kalau memang kamu berdiri tidak mampu, boleh dengan duduk. Ya. Wajib itu. Orang kok ya sholat berdiri bisa, tapi kok penaknya kok duduk ya. Sholat karo lungguh wis ora kesel penak. Loh, kalau kamu mampu berdiri tidak boleh duduk. Ya, kalau kamu duduk namanya semaunya, bukan semampunya. Kalau duduk ini pun kamu tidak mampu duduk karena sesuatu sakit dan sebagainya, boleh berbaring. Wah, penak ya salat karo turu kuwi wis dengan berbaring ya. Jadi kamu berdiri mampu, duduk mampu, milih berbaring, tidak sah itu. Perintah Allah itu semaksimalnya. Ya, kalau mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau berdiri memang sudah tidak mampu karena sakit atau karena sesuatu sehingga tidak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau duduk bisa berdiri, tidak bisa berdiri, bisa duduk, duduk. Kalau duduk masih mampu, tidak boleh dengan berbaring. Ora kok, lah penakku karo turun, aku sholat karo turun wae. Nah, maka walkan infak tadi ya begitu. Kalau kamu mampu 1 juta, mengapa 50? Barang titik-tikane ikhlasku 50. Aku 1 juta dan ya bisa bayar 1 juta ini ngaku ora ikhlas. Nek 50 saya ikhlas. Nah, itu orang bakhil. Nah, dan tidak diterima oleh Allah amalnya yang begitu karena tidak menurut kemampuannya, kesanggupannya, hanya menurut kemauannya. Agama itu tidak menurut kemauannya. Ya, harus ada tuntunannya, ada pedomannya. Nah, keluarkan zakat misalnya, zakat fitrah. Tiap orang wajib membayar berapa zakat fitrah itu? 2,5 kilo apa? Makanan pokok saya mampu. Kebetulan bar panen saya tidak akan ya 2,5% atau 2,5 kilo makan pokok. Zakat fitrah tahun ini anak saya 4 atau anak saya 5 masing-masing akan saya zakati 1 kuintal. Boleh enggak? Boleh. Orang kok jane aku ya mampu ning. Ya, ikhlasku 1 kilo. Coba bayangan. Anak saya 5. Saya 1, istri saya 1. Kalau masing-masing 1 kilo kan sudah 7 kilo. Ya, 7 kilo itu kan sudah banyak. Nah, nek 2,5 kilo, peng 7 piro? Coba hitungan. Nah, maka saya ya mampu bayar sekian, tapi ikhlasannya per anak hanya 1 kilo. Nah, yang begitu itu tidak sah zakatnya. Kalau dilebihkan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang membayar lebih daripada ketentuan tadi, kelebihannya akan kembali pada dirinya sendiri. Tapi yang mampu bayar kurang, tidak sah, tidak diterima. Allah tidak butuh. Jangan kalau infak di jalan Allah itu seolah-olah dibutuhkan Allah. Kita harus tertanam keyakinan, Allah itu selamanya tidak pernah membutuhkan kita. Buat apa kita semacam ini dibutuhkan? Maka kalau bakhil aja Allah nggak butuh, nanti diganti Allah menumbuhkan generasi yang tidak bakhil bisa, mengapa mengharap-harapkan orang yang bakhil? Nggak butuh. Tapi kita harus selalu tertanam, saya butuh Allah. Karena butuh Allah,
semua manusia akan kembali pada Allah, kita butuh pada Allah, butuh tempat yang disediakan oleh Allah, yang menggembirakan, mensejahterakan, membahagiakan. Nah, kalau itu yang kamu butuhkan, belanjakan hartamu di jalan Allah. Jangan menyia-nyiakan janji-janji Allah yang begitu indah dan tidak pernah mengingkarinya. Ya, apalagi? Brosur halaman 10, hadis yang di atas. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syuraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku tidak mau dipersekutukan. Barang siapa beramal suatu amal yang mana di dalamnya ia menyekutukan aku dengan yang lain, maka aku tinggalkan ia pada sekutunya itu. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, maka aku tinggalkan ia pada sekutunya itu. Ini mohon dijelaskan, Pak. Tadi saya jelaskan awal tadi. Orang itu kalau beramal hanya mengharap ridhonya Allah. Jangan dengan yang lain. Jangan mensekutukan Allah dalam segala hal. Dalam beramal, dalam beribadah, dalam menghambakan diri, dalam menyembah. Allah tidak mau disekutukan dengan siapapun. Kalau kamu beramal hanya ikhlas mengharap ridhoku, aku akan memberinya pahala karena amalmu. Tetapi kalau kamu beramal selain mengharap ridhoku, juga mengharap yang lain, aku tinggalkan. Ya, urusanku dengan kamu saya tinggalkan, saya serahkan kepada orang yang kamu sekutukan dengan aku tadi. Jaluk ganjaran, misalnya kamu beramal tadi ya, beramal di samping mengharap ridhonya Allah, dia menginginkan pujian orang. Ya, yang begitu Allah nggak butuh. Sudah, amal yang kamu niatkan untuk saya sebagian tadi, saya lepaskan. Saya serahkan kepada orang yang kamu butuhkan selain aku tadi. Ya, yaitu untuk mendapat pujian dari orang tadi. Nah, tentang dari aku saya cuci tangan. Tidak akan saya berikan balasan apapun kepadamu. Mintalah kamu balasan kepada orang yang kamu sekutukan dengan aku tadi. Jadi kalau dengan Allah itu ya hanya khusus dengan Allah. Jangan kepada yang lain-lain. Minta selamat kok kepada Allah, di samping kepada Allah, kepada danyang. Walaupun dungane dunga Robbana atina fid dunya hasanah. Ya. Dungane dunga Quran, minta selamat kepada Allah, tetapi minta selamat juga kepada sing bau reksa dosa iki, danyang. Ya, kalau begitu Allah suci tangan, minta kepada danyangmu kuwi. Bapak-bapak, ibu-ibu masih punya danyang enggak? Ya dah? Biar rezekinya lancar, minta. Selain minta kepada Allah, ya Allah berilah rezeki yang lancar, tidak ada hambatan apapun, yang utang-utang dengan saya gegahkan ya Allah supaya nyaur semuanya. Ya, rezeki saya biar lancar. Hari ini saya untung. Di samping itu datang kepada kerisnya tadi. Ya Kiai Brojol, ya, mintalah istri saya hari ini akan melahirkan, brojolkanlah ya Kiai Brojol. Nah, kalau di itu Allah dah serahkan pada Kiai Brojol, Allah cuci tangan itu. Tidak mau campur tangan dengan itu. Mintalah kepada Kiai Brojol itu. Ya, itulah maksudnya. Sehingga Allah itu tidak mau disekutukan dengan apa dan siapapun dalam segala hal. Dalam segala hal, minta selamat, minta kaya, minta rezeki, minta sembuh dari sakit dan sebagainya, pokoknya tidak mau disekutukan. Kalau kamu mau mensekutukannya, justru Allah cuci tangan, lepas tangan, serahkan pada yang kamu sekutukan tadi. Serahkan sana semua. Apalagi? Berkaitan dengan brosur halaman 11 yang terkait dengan
orang yang mati syahid, orang yang alim, orang yang dermawan, ketiga-tiganya karena berbuat riya sehingga amalnya tidak diterima. Bagaimana dengan seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, tetapi dia mengajarkan Al-Quran mendapatkan bayaran dan membaca Al-Quran mendapatkan juara? Apakah yang seperti ini amalnya tidak diterima? Kalau memang yang dia harapkan bayaran, ya dapatnya bayaran itu. Kalau memang yang dia harapkan supaya saya dapat juara, kalau juara nanti hadiahnya umroh atau hadiahnya haji, ya dapatnya itu. Kamu bisa umroh, bisa haji tanpa membayar, ya toh? Tapi di sisi Allah kamu nggak dapat apa-apa. Oh, karena yang diharapkan hanya itu, kalau sudah didapat ya sudah. Lah di akhirat nanti dapat apa? Wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat kamu tidak dapat bagian apa-apa. Karena bagianmu sudah diberikan ketika kamu di dunia, memang yang kamu harapkan itu. Ya. Maka di Majelis Tahfidz Al-Quran ini tanamkan sejak awal. Karena Majelis Tahfidz Al-Quran itu lembaga dakwah. Bukan lembaga komersial, lembaga dakwah. Sedang dakwah yang dipesankan oleh Allah kepada nabinya, Nabi dipesan, "Qul," katakan Muhammad. Ya. "La as'alukum." "Qul la as'alukum alaihi ajron." Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun di dalam dakwahku ini. Tidak minta upah. Nah terus yang diharapkan apa? Dakwah kesana kemari kesana diupahi ora gelem, yang diharapkan apa? In ajriya ila ala rabbil alamin. Kalau itu dikatakan upah, yang saya harapkan upah dari Allah. Pahala dari Allah, balasan dari Allah. Nah terhadap manusia yang kamu dakwahi tujuannya apa? Ya, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurba. Saya menyebarkan Islam ke sana kemari itu supaya tumbuh rasa kasih sayang di antara kalian umat Islam ini. Tumbuh rasa kasih sayang. Dengan dakwahku tadi, saya harapkan tumbuh rasa kasih sayang di antara kita. Itu aja yang diharapkan. Adapun upah illa min ajriya illa ala rabbil alamin. Upah yang kami harapkan dari Allah, tidak dari manusia. Nah perkara yang diharapkan dari Allah, ada manusia yang memberikannya, bukan itu yang diharapkan. Karena kasih sayangnya, ya, karena dia merasa dapat ilmu daripadanya, dengan ikhlas dia menghadiahkan, bukan upah, dikasih hadiah. Hadiah untuk menjalin rasa kasih sayang, diterima enggak masalah, tidak mengurangi pahalanya. Ini besok teko kono kok ora kayak hadiah ya. Nah, wis beda. Sing mbok arep-arep hadiah kuwi bisa. Nah, maka Allah itu apa yang tergerak di hati kita itu tahu. Yang perkara kamu harapkan, maka tadi katakan dalam surat Asy-Syura ayat 20 tadi, kamu mengharapkan ridha Allah, pentingnya di akhirat. Nanti Allah akan menambahkan. Ya. Pahala di akhirat didapat, dunianya disertakan. Karena orang kadang-kadang diberi kebaikan itu juga ternyuh hatinya. Kebaikan berikan pada itu. Memberikan, maka akhiratnya dapat, dunianya dapat, tidak diharap-harapkan. Itu janji Allah. Tapi kalau tujuanmu hanya dunia, supaya saya ngajar sana, dakwah sana, saya dapat upah tadi, ya itu upah kuwi. Di sisi Allah enggak dapat apa-apa. Nanti dilalah panitiane lali wis pamit bola-bali kok ora dikai amplop iki. Akhirnya pamit meneh. Nah, wah ada yang ketinggalan. Arep tekon langsung pekewuh. Biasanya saya dikasih amplop, ini enggak ya, pekewuh gitu. Pamit meneh. Akhirnya yang terakhir pamit lagi, tekok, ini yang ada jual bensin mana ya ini? Yang jual bensin karena tadi lupa saya berangkat itu ke Seso, tidak saya berikan bensin, tampaknya nih mau habis ini.
Kuwi panitiane jek urung kelingan karena sing ditembungi kuwi bukan panitia yang tukang bayari. Ditunjukkan tok, oh situ ada orang jual bensin. Wah, wong iki ya anjel to sesuk. Karepku kono malah tutu sing dodol bensin tenan. Bareng itu terus golek dompet. Wah, Masya Allah dompet saya ketinggalan. Wah, coro eneng baik. Tapi kalau orang yang mengharapkan ridhonya Allah, tidak reken itu. Ya, saya selesai dakwah, ngisi pengajian, apa khutbah, saya selesai, alhamdulillah pulang. Ya. Tidak kok harap-harapan gitu. Nah, maka itu, apa yang tujuanmu, kamu berbuat tadi tujuanmu apa? Allah tahu, walaupun terbentik dalam hatimu itu Allah tahu. Kadang kan mubalek kadang saya pasang tarif barang nah itu malah jelas ora timbangane pamit bola-bali wis pamit diiyani bareng pamit meneh ya ta maunya dengan isyarat dan pasang tarif kena tarif ya kamu ngundang saya setiap kali ceramah saya 2.500.000 pokoknya nah bar ceramah ora dikai kok ini belum dibayar ini, kata saya, langsung. Nah itu ya hanya itu. Maka manusia itu tinggal mana yang boleh. Nah kalau mengharap ridho Allah saja terus, orang untuk dunia, loh, kamu tidak percaya pada janji Allah. Kalau kamu harapnya ridho Allah, pahala dari Allah, urusan dunia itu Allah yang mengurusi. Karena yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Jangan mencari rezeki dengan dakwah tadi. Nanti kalau tanggal bulan apa no kalendernya dibunderi kabeh. Karek ngitung wah bulan ini saya nanti dapat sekian juta. Lah kok tahu? Nah, ini bunderannya sekian. Biasanya yang saya datangi itu saya datangi paling tidak 1 juta, paling tidak. Nah, karek ngitung kayak itu. Apalagi pada brosur halaman 12 menjelaskan tentang asyirkul asghar atau syirik kecil. Bagaimana caranya agar terhindar dari syirik kecil itu, Ustaz? Ya tergantung kita. Syirik kecil itu riya, mau berbuat sesuatu tujuannya biar dipuji oleh manusia. Ya tak? Maka kalau saudara beramal kok ada dorongan karena itu, enggak usah, jangan diteruskan. Nah saya contohkan misalnya saudara duduk di stasiun kereta, mau pergi kemana, kebetulan ada orang ngamen, ada orang minta-minta. Biasanya orang ngamen tuh yang duduk jajar-jajar kamu kasih 100.000, 100 rupiah lah. Nah sekarang 100 rupiah ya angel paling sidik sekarang duit itu berapa? 2.000. Gula dia 1.000 kadang kala angel saiki. Wong nyang WC nguyuh ya 2.000 sekarang. Paling tidak 2.000. Nah, ada dilalah pas buat giliranmu. Ada orang ngamen atau orang minta, kamu lakukan reneng sing 2.000-an reneng. Renengnya paling cidik nggon kantongan atau nggon dompetmu 5.000. Dah kasihkan 5.000. Dah. Orang-orang yang sekelilingmu tadi melihat, wah anak muda tapi ya lomo, mau ngamen biasanya 1.000 kasih 5.000. Anak muda ini betul-betul ya kemanusiaannya tinggi. Nah kita, wes dilem-lem, krungu kupingmu krungu. Tidaklah, tidak lama ada orang ngamen lagi atau minta lagi ke situ. Tadi kasih 5.000 ya wes, saya ngelem banyak ini anak muda yang bagus, yang dermawan, orang yang kerungu. Dan nanti orang ngamen lagi 5.000 ini enek jane akan saya kasih 10.000. Karena tadi dilem-lem tadi 10.000, dasi tadi gede. Nah itu berarti akan memberi 10.000 tadi didorong karena pujian itu, lah itu malah jangan jadi memberi, tahan, tidak usah. Ya, kalau perlu kasih yang paling kecil 5.000,
kasih aja 5.000, ya ini Pak 5.000, susuk 2.000 ya. Ya wong jalui jujul ya entuk. Ya, pernah enggak? Nah ya wong jalui aku jadi mamun tak kayak gue 2.000 atau 3.000, saya minta susuknya. Iya dilala wong jalui yang dia jujul barang kok. Nah gitu. Jadi itu nanti kalau akan memberi banyak karena dorongan pujian orang tadi, kendalikan. Tidak jadi, malah tidak jadi memberi, itu tidak riak. Nah gitulah, artinya bisa mengendalikan ya diri sendiri. Kalau mau beramal tujuannya dipuji orang, ingin dipuji orang, udah malah dibatalkan, tidak jadi beramal. Ya, nah? Maka untuk menghindari itu, kalau yang sifatnya memberi, Nabi pun juga sudah mengajarkan. Ya, berikanlah pada orang lain itu seperti seolah-olah tangan kananmu yang memberi, tangan kirimu tidak tahu, artinya secara sembunyi-sembunyi biar tidak timbul pujian dari orang yang bisa mengakibatkan riak tadi. Ya secara sembunyi-sembunyi saja. Apalagi zaman sekarang banyak WA, Facebook dan lain-lain. Kebanyakan saudara kita dan termasuk saya sendiri sering upload foto saat ini lagi jihad pagi dan lain-lain. Lebih-lebih banyak yang selfie menunjukkan posisi dirinya saat ini. Apakah yang harus kita lakukan supaya tidak terjebak ke dalam riya? Nah tujuanmu apa? Ya, benar tujuannya apa? Selfie, oh, aku lagi ngaji. Ya. Neng kelompok itu cedak sendenan kuwi karo nggawa kacang. Terus nawan kiwa tengene didumi mangan bareng, di selfie kirim nang kancane. Iki lho, ngaji nang entai penak didumi kacang. Nah, nek kepengin ngaji rene yo kene iki ngaji disuguh mangan. Nah, itu tujuanmu apa? Paling tidak kamu sudah gitu itu sedang mengganggu konsentrasinya. Ya, konsentrasinya terganggu. Maka jangan ini. Jangan melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Buat apa itu? Untungnya apa? Paling tidak mengganggu, membuang waktu yang mestinya untuk konsentrasi mendengarkan kajian, akhirnya untuk yang itu juga. Dan nanti dikirimkan tempatnya terus balas juga karena yang ngirim foto karo pacare gitu. Aku yakin neng pengajian ngono mengentuk kacang lho, aku neng juruk ya lho gelar kloso karo pacarku gitu mangan lotes ya di situ apa ya itu apa dapatnya apa. Nah, Nabi kita mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma layak nih, baik-baik Islam orang itu yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Apa gunanya? Juga ini saudara yang saya kan nih para pemuda-pemuda yang kadang-kala kemarin ya, yang monotelen hasil kajian saya ini ditulis, tuh isi kajian saya, hasil rekaman notelennya di share, dikirim kemana-mana, seolah-olah dari saya. Ada suatu ada yang dikirim itu saya baca tidak seperti itu jawaban saya, keliru itu. Ya. Nah, maka saya tidak meridhoi hal itu. Kalau saudara mau men-share isian saya, jangan hasil pencerapamu saja. Apalagi kamu mencerap sambil menulis, apa bisa masuk semua? Ya, lebih baik kamu rekam saja yang baik. Nanti kalau memang mau membukukan, hasil rekaman itu didengarkan lagi di rumah, ditulis dengan baik. Nah itu, namun kamu mendengarkan terus kamu ambil kesimpulan, belum tentu ya kecepatan pikiranmu dengan sambil nulis itu bisa sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Ya, kalau tidak sesuai dengan jelasan, apalagi kamu share dengan yang lain, disertai itu foto saya, seolah-olah itu jawaban saya. Padahal saya tidak seperti itu jawabanmu. Nah, maka mulai hari ini tidak boleh gitu ya, saya ingatkan yang suka main-main seolah maunya menyiarkan pertanyaan dalam brosur ini, jawaban Ustadz begini, padahal tidak pas dengan apa yang saya jawabkan. Rungokno, balenono,
rekaman yang direkam akad pagi ini nanti kan beda jawabannya. Nah, jadi kalau kamu itu seolah-olah itu jawaban saya, urusan dunia. Apalagi kalau nanti urusan agama, jawaban saya kamu katakan jawabanmu padahal salah pencerapanmu, nanti kan seolah jawaban dari saya itu. Ya kalau kamu mau nutulan, nah itu untuk kamu sendiri saja. Ya. Kalau mau merekam dengan betul, terus mau membuat kesimpulan, hasil rekaman tadi didengar lagi, ditulis dengan baik hasil rekaman tadi. Ya, apalagi yang lain. Bagaimana caranya agar bisa ikhlas terhadap orang yang saya cintai menikah dengan orang lain? Yang kedua, bagaimana cara agar hati bisa ikhlas ketika ditakdirkan hidup berkekurangan, cari rezeki susah? Yang ketiga, bagaimana caranya hati bisa ikhlas terhadap orang yang berhutang kepada kita karena tidak disaur-saur dalam hati, ikhlas tapi masih mengharap-harapkan uang itu dikembalikan? Berarti kamu itu tidak paham ikhlas. Ya, bagaimana bisa ikhlas orang yang saya cintai kok dikawini orang lain? Tidak bisa kamu ikhlas itu. Ya akhirnya karena sudah rembug tadi, mau nikah dan dia sudah sama-sama mau, ya terus kalau kamu ditanya, ya jawabmu, terpaksa tak ikhlas ke. Ini enggak tembung ikhlas terpaksa itu. Terpaksa tak ikhlas ke. Lah kok terpaksa? Lah biar apa tak gundeli wis kebacut arep nikah karo kono piye ya tak ikhlaske kepeksa. Kamu yang begitu namanya kamu sedang sakit. Sakit tapi ora rumangsa to, sakit kamu itu. Ya dah. Jadi maka orang itu jangan suka gampangnya nyencang-nyencang wong. Hatimu kenceng mau nikah dia padahal sing arep mbok nikah itu urung karuan gelem. Tapi hatimu nikat, wah ternyata ya wanita yang akan kamu nikah itu diminta orang lain langsung menyanggupi aja. Ya. Lah sire karo aku. Lah sudah nembung belum kamu dengan orang tuanya? Ya, maksud saya akan tembung nanti setelah saya kerja, sekarang masih nganggur saya kok. Nganggur. Lah ngenteni kamu kerja kapan? Berapa tahun lagi? Nah dia selak butuh nikah, ngenteni kowe kerjane kapan durung genah, ya tinggal wae no. Ya tinggal kan? Tinggal akhirnya kamu ya nangis. Dalam hati nangis, unggah udun ke, tak gondelono ya ora iso, terpaksa tak ikhlaske gen dipek wong liya. Nah, itu ndak ada nilainya ikhlas terpaksa. Ya kan berarti nomor 2 tadi ya sama. Kuwi utang karo aku wis wae nggih ketemu kok semoyo terus tagih utang angel, wis terpaksa tak ikhlaske. Ning kok nek disaur ya gelem. Ha kuwi ra ning tembung ikhlas gitu itu. Maka Nabi kita mengatakan nanti buka lagi brosur tentang hutang piutang berapa minggu yang lalu. Jadi orang hutang itu akan ya cepak bohonge, cepak ingkar janjinya. Ya, jadi orang yang punya hutang itu akan menjadikan dia mudah untuk bohong, ya, mudah untuk mengingkari janji. Sebab bohong, misalnya temu di akad pagi ini utang, ditagih, wah ya, insya Allah ya, minggu yang akan datang saya sudah siapkan pengajian akad pagi yang akan datang, saya sudah. Biarlah akad pagi yang datang belum siap lagi, nanti ditanya jawabnya apa? Bohong, mesti bohong. Ya dah. Kondone akad pagi yang akan datang sudah akad pagi lagi orang bayar meneh, janjinya diingkari. Ya. Itu nih tekoni loh katanya besok akad pagi. Loh akad pagi lah orang mau hari ini.
besok lagi masih ada akad pagi lagi. Kecuali kalau saya menentukan akad pagi tanggal 14 Januari lah. Saya kan tidak begitu. Saya hanya mengatakan besok akan saya bayar akad pagi yang akan datang. Ini saya tanggal 14, lah akad pagi sesudah ini kan masih ada. Nah, itu kan. Nah, itu mau muter baik lidah. Nah, maka orang berutang itu biasanya mudah mengingkari janji dan mudah bohong. Sedang bohong dan ingkar janji itu sifat munafik. Maka orang yang suka berhutang itu sangat berbahaya, cepat sekali menjadi orang munafik atau menjadi orang munafik. Orang munafik itu suka bohong, orang munafik itu suka ingkar janji. Nabi kita mengatakan idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ya. Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, itu ciri kemunafikan. Ditambah lagi wa idza tumina khona, kalau diberi kepercayaan khianat ya. Maka nek iso jangan suka hutang. Udah sekarang apalagi banyak utang itu merasa wajib, nyaur utang rumoso mubah. Mulane utang itu ngoyak-oyak. Ya. Betul ya, saya jaga ke sesuk tak parani utang iki. Bareng nyaure. Ya enak-enak seolah-olah utangi wajib, nek ora utang dosa. Nyaure mubah. Mubah itu disaur ya boleh, tidak disaur ya boleh, kan itu ha? Apalagi? Yang kedua tadi bagaimana caranya agar hati kita bisa ikhlas ketika ditakdirkan hidup berkekurangan atau bagaimana caranya berqanaah. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya. Kalau orang yang bertakwa itu ngerti. Semua orang hidup itu pasti akan mendapat ujian. Lah ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Coba dibaca ayatnya. Jadi dikuatkan oleh hadis Nabi yang biasa dibaca oleh Ustadz Mas Duki dalam salah hadisnya itu kan, alangkah sangat mengagumkan orang mukmin. Ya. Dia selalu dalam keberuntungan. Kalau diberi kenikmatan dia bersyukur, kalau sedang diberi kesulitan dia sabar. Dua tempat itu bagi orang yang mukmin selalu dalam keberuntungan. Kalau diberi nikmatan syukur, Allah janjikan la'azidanakum. Ya, kalau kamu bersyukur diberi nikmat oleh Allah, Allah menambah nikmat. Kalau kamu diberi kesulitan, kamu sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang yang sabar. Justru orang yang dijamin masuk surga itu pun orang yang sabar. Ya, dibaca ayatnya. Surat Al-Anbiya nomor surat 21 ayat 35. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya dah, baik cobaan yang sebenarnya. Allah akan menguji kamu. Semua orang hidup akan mati. Sebelum mati diuji oleh Allah. Dengan ujian yang menyenangkan, termasuk diberi rezeki yang banyak, itu ujian menyenangkan kan. Dan ujian yang tidak menyenangkan, misalnya diberi rezeki yang sidik tadi, sedikit jadi orang miskin, tentang harta tadi, itu ujian juga. Ujian. Ya, maka bagi orang yang beriman, baik itu ujian yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, dihadapi dengan serius, dengan tabah. Kalau menyenangkan kita syukur, kalau tidak menyenangkan kita sabar. Nah itu yang selalu dalam keberuntungan. Karena orang itu ada yang diuji dengan kesenangan malah tidak lulus, tapi lulus diuji dengan kesulitan. Lulus dengan ujian. Dibaca surat Al-Hajj ayat 11.
Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, ini diuji, ya, dengan kesenangan tidak lulus. Diuji dengan kesenangan lulus ya. Dia dalam keadaan tetap beriman pada Allah, ibadahnya rajin, ngajinya sergap, ya. Terus kalau dia menjadi orang yang sergap ngaji, sholat rajin, hati-hati itu dalam keadaan kesenangan. Maka ada manusia itu masuk Islam itu secara harf. Gawing gitu, mingkring-mingkring, tidak bleng gitu, tidak. Sedang Allah perintahkan kalau kamu orang iman tuh udkhulu fisilmi kafah, masuk dalam Islam tuh bleng 100%. Ini enggak. Coba kamu baca lagi ayatnya tadi. Wa minan nasi tadi. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Ya, hati-hatikan. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Ya dah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan manusia itu menyembah pada Allah itu hanya di tepi lah. Ibaratnya bahwa itu misalnya suatu rumah itu, masuk rumahnya tidak bleng, enggak, mau mingring-mingring di pintu aja. Nanti kalau ternyata ya, di dalam rumah itu, wah menyenangkan, menggembirakan, apa-apa cukup, awalnya sehat, rezekinya lancar dan sebagainya, dia tetap dalam kondisi menghambakan diri kepada Allah. Jadi wong Islam ternyata, wah bareng aku mlebu Islam itu rezekiku lancar, dulur akeh. Ya, saiki tokoku dadi laris, kancaku ngaji akeh, saiki nek tuku ning doneng tokoku kabeh sekarang laris sekarang. Bareng dadi Islam. Ya. Nah, suatu saat ya, kena gejolak harga, ekonomi rega sulit, akhirnya ekonominya sudah bangkrut. Ya. Nah, setelah ekonominya bangkrut, apa? Inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dadi wong Islam, wah lah kok ekonomi itu tambah sulit itu. Itu ada riwayat, ada notnya itu, dibaca notnya. Maksudnya di tepi adalah tidak dengan penuh keyakinan. Ya. Jadi nek masuk Islam itu seneng, uripe seneng, awake sehat, ekonominya lancar, dia tetap dalam keislamannya. Tapi kalau nanti ditimpa kesulitan, inqalaba ala wajhi, balik ke belakang jadi kafir lagi. Orang yang semacam itu khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Jadi ada suatu riwayat bab turunan itu, orang masuk Islam, belum lama dia masuk Islam, untanya mati. Untanya mati. Dia mikir, wah, lagi masuk Islam ya, unta saya mati. Kalau saya teruskan nanti apalagi yang mati? Jangan-jangan anak saya, jangan-jangan istri saya. Mumpung belum banyak yang mati, deh rasidawe, ya tidak jadi masuk Islam. Inqalaba ala wajhi, balik ke belakang jadi kafir lagi. Maka dikatakan oleh Allah itu kerugian yang nyata.
Walaupun kamu keluar kafir lagi, untamu yang mati tetap mati. Ora kok terus untane sing mati kowe kafir dadi urip neh, enggak, ya tetap mati. Ya. Lah, kamu menempuh jalan yang lurus tadi tidak jadi. Rugian akhirat, maka dunia akhiratnya kan rugi. Itu namanya orang diuji dengan kesulitan tidak kuat. Maunya jadi orang Islam menghambakan diri pada Allah itu kepengennya diberi kemudahan segalanya, opo-opo gampang. Nah itulah, ternyata ada kesulitan aja, inqalaba ala wajhi, balik belakang mukanya, jadi kafir lagi. Nah, tapi ada yang diuji dalam kesulitan itu kuat, ya, dalam kemudahan malah tidak kuat. Manusia kan begitu kan, baca surat Tobat ayat 75 itu, dan seterusnya. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 75, 76 dan 77. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini orang kaya atau orang miskin? Miskin. Maka dia bercita-cita, berharap kalau nanti Allah memberikan rezeki pada saya akan menjadi orang yang soleh dan menjadi orang yang suka bersedekah. Itu cita-cita ketika melarat. Tapi setelah jadi kaya, terus? Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Terus? Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Ya, ada kan? Jadi orang ini ada orang ketika itu melarat. Dia berjanji kepada Allah, kalau Allah nanti memberikan karunia kepadaku, saya akan menjadi orang yang soleh. Saya akan menjadi orang yang suka bersedekah ketika melarat. Janji pada Allah begitu. Nah akhirnya setelah Allah memenuhi janjinya, orang itu diberi rezeki yang banyak, karunia dari Allah. Ternyata tidak menjadi orang yang soleh. Ya, tidak menjadi orang yang suka sedekah, malah diterangkan pada ayat itu bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Setelah diberi rezeki yang banyak, dia menjadi orang bakhil, tidak mau sedekah. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, tidak menjadi orang soleh, tapi menjadi orang yang berpaling dan membelakangi kebenaran. Nah, itu dah mengingkari janji dah. Janjinya kalau jadi orang yang rezekinya banyak akan sedekah, menjadi orang yang soleh, lebih dekat kepada Allah daripada ketika miskin. Setelah diberi kekayaan betul, ini malah jadi orang yang berpaling dan bakhil. Maka ayat itu kemudian Allah menjelaskan, ada ayat 77 itu, fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumil qiyamah. Ila yaumi yalqaunahu bima talafullah ma wa'adhu. Ya dah. Ternyata setelah itu paling maka Allah menjadikan orang itu fa'aqafakum nifaqan fi qulubihim. Jadikan orang itu menjadi orang munafik dalam hatinya sampai ketemu Allah. Ya dah.
Jadi ketika melarat dia ibadah tekun pada Allah. Ngaji sregep, sholat sregep, cita-citanya pun menjadi orang yang suka sedekah, cita-citanya pun menjadi orang soleh kalau diberi rezeki oleh Allah yang banyak. Setelah diberi betul, malah berpaling. Ya, katanya menjadi orang soleh, malah sekarang sholat pun tidak. Katanya suka menjadi orang bersedekah, malah menjadi orang yang bakhilu bihi, bakhil dengan harta kekayaannya. Oh berarti mengingkari Allah. Maka akhirnya orang itu dijadikan oleh Allah menjadi orang munafik sampai ketemu Allah. Ya, padahal orang munafik itu fitarkil asfali minan nar. Ya, nah, maka orang semacam ini sebenarnya dia lebih beruntung dalam keadaan tidak punya. Ketika tidak punya dekat pada Allah, sholatnya rajin, ngajinya rajin, dekat pada Allah. Andai kata mati dalam keadaan miskin tadi dia masuk surga. Ya, tapi cita-cita orang kaya akan jadi orang soleh, bareng jadi kaya malah ngaji sudah tidak pernah datang, sholat pun tidak pernah, diajak kancane jak ngaji atau masih sedang repot, saya tak ngerampungi gawean saya, ini lagi repot ini, tidak sempat. Ya ada, ya. Diingatkan ini, kamu banyak harta sekarang, ya malah mari kita belanjakan hartanya di jalan Allah, bakhil malah tidak mau. Ya, berarti ini mengingkari janji toh. Karena mengingkari janji kepada Allah, maka Allah menjadikan fa'aqabahum nifaqon. Orang itu jadikan orang munafik sampai ketemu Allah, berarti sampai mati. Ya, kalau sudah sampai mati jadi orang munafik kan Allah sudah janjikan innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Maka dari itu, para yamin saudara tanyakan tadi, jadilah ini. Ingat pelajaran. Ya, Allah mengatakan semua manusia hidup mesti bakal diuji. Ya. Ujian kadang menyenangkan, kadang menyedihkan. Ujian menyenangkan seperti orang tadi. Ya, dalam surat Al-Haji ayat 11 tadi. Diuji dalam kesenangan, dia tetap dalam keadaan itu kuat imannya, rajin ibadahnya, sregep ngajinya, sholatnya, rajin. Kan jadi orang Islam, jadi orang baik, ibadahnya tetap baik. Tapi telah kesandung, diuji, kesulitan sedikit saja, inqalaba ala wajhi, berbalik ke belakang menjadi orang kafir lagi. Jadi ini maunya menjadi orang Islam, yang diinginkan selalu menjadi orang Islam, yang penak, ragelem, diuji rekoso. Rekoso sidik dadi kafir lagi. Sebaliknya yang nomor 2 tadi, dia dalam keadaan melarat, miskin di bidang harta, tapi rajin beribadah. Cita-cita pun mulia, cita-citanya ketika miskin. Saya nanti kalau diberi karunia Allah, saya akan menjadi orang yang soleh, lebih dekat pada Allah. Saya akan menjadi orang suka sedekah, tidak jadi bakhil dengan harta yang dikaruniakan oleh Allah. Saya akan banyak keluarkan sedekah, saya akan lebih dekat pada Allah, menjadi orang yang soleh. Setelah diberi kekayaan betul, ternyata jadi orang bakhil, ya, tidak mau sedekah, jadi orang yang berpaling, sudah tidak rajin lagi ibadah, ya, karena kekayaannya malah dia rajin menghitung-hitung hartanya. Dia mengira yahsabu anna malahu akhladah, mengira dengan banyaknya harta itu bisa melanggengkan hidupnya. Loh, sholat sudah tidak perlu. Ketika saya masih sholat, ya, ngaji saya sregep, ya ekonomi saya sulit seperti itu aja. Apalagi ngaji kayak sok diseruin fak barang. Wah, waktu itu ya saya rekoso. Ya, nah, sekarang setelah saya tidak ngaji, tidak pernah seruin fak, tidak yang masjid, orang dihubungi kotak neng masjid itu, sok dihubungi kotak tuh Jumatan itu. Nah, artinya banyak. Ya, sehingga dengan demikian dia lebih mencintai hartanya daripada ibadahnya tadi. Maka jadi orang berpaling, bakhil. Nah, karena dia mengingkari janjinya kepada Allah, akhirnya dijadikan menjadi orang munafik sampai ketemu Allah, maksudnya sampai mati. Nah, makanya orang semacam itu rugi dunia akhirat.
Dari pelajaran itu kita mengambil suatu manfaat. Ya, memang ujian tuh ya pasti diberikan oleh Allah. Lupute kita kaya ya miskin. Tapi bagaimana kita menjadi orang miskin? Tetap kita tabah menghadapi kenyataan, sabar. Bagaimana kalau kita menjadi orang kaya? Tetap kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, Allah menambah nikmatnya. Ya. Tapi kalau kamu diberi kesulitan, kamu sabar. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Nah, maka itulah tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita. Ya, kalau bisa itu ya semua jadi orang kaya, sukses, ya kaya. Tapi kalau kenyataannya jadi orang miskin, akan nyalahkan siapa? Ya, mengapa ya Allah saya sudah sholat seprono seprene kok miskin terus? Padahal saya dungo njaluk sugih. Dungo njaluk sugih sing ngakon sapa? Allah tidak pernah menuntuni kita supaya sugih bondo, itu tidak pernah. Nabi kita mengajarkan kita berdoa kepada Allah itu supaya mohon kesehatan dan mohon keimanan dan mohon kesehatan. Mohon pada Allah itu pertama mohon jadi orang yang beriman, yang kedua mohon jadi orang sehat. Kalau minta rezeki bukan rezeki yang banyak, tapi mohon rezeki yang halalan, thayyiban, rezeki yang halal dan yang baik. Halalan, thayyiban, mubarakan fih. Halal, baik dan berkah. Tidak perlu banyak, sing penting berkah. Harta banyak tetapi tidak berkah, lebih baik punya harta. Orang mengatakan hartanya sedikit tetapi berkah. Harta yang berkah itu mencukupi kebutuhan walaupun sedikit. Tapi harta yang tidak berkah walaupun banyak, yang memiliki tidak merasa cukup, gerangsang terus. Bapak-bapak yang hadir ini orang kaya atau orang miskin? Kaya, semua orang kaya. Ya. Semua orang kaya. Kalau sekarang datangnya belum kaya, nanti akan menjadi kaya. Ya, bisa mencukupkan dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tidak gerangsang delok wong liya. Nabi kita mengatakan unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawah kamu tentang harta ini. Jangan melihat orang yang di atas kamu. Fahuwa ajdaru ala tazdiru. Nikmatallah alaikum. Dengan kamu melihat orang yang di bawahmu, kamu bisa merasa syukur. Tapi kalau orang yang dilihat di atas saja, merasa dirinya kurang terus. Wah, kocokku kae. Dia sekolahnya bareng aku, wiwit SD tekan SMP bareng aku. Saiki tumpakane mobil. Ya. Lah aku saiki wis lulus dadi mahasiswa bareng tumpak aku pitek-krek-krek. Ndah. Menajan delok. Lihat. Wong numpak mobil udah dikira kepenak. Nek sing delok wanu wah penak ya aku. Iku lagi arep tuku mlaku mobile tuku bensin ran dedet kena wis susah kuwi. Nek numpak bis ora tau kelangan bensin. Maka letaknya di mana? Wongi tinggal sawang sinawang. Yang penak itu menerima kenyataan apa adanya dengan penuh syukur. Dah. Syukur. Ini lagi diparingi rezeki Allah. Durung iso tuku sepeda motor, apa meneh mobil sepeda motor wirung punya. Alhamdulillah diberi kaki sehat untuk jalan ke sana kemari sehat. Ya. Sekarang saudara diberi mobil, mlaku ora iso. Sakinya sakit karo ora duwe mobil ning mlaku sehat, melayu barang cek kuat, pilih endi coba? Kon milih lho, ya ta? Aja nek ya sugih sehat ya sugih duwe mobil, aja kok milih kok. Itu pasti dua hal itu pasti dialami oleh manusia. Maka Rasulullah berpesan gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Ya dah, pasti akan dialami manusia. Kamu muda sebelum tua. Ya dah. Orang muda itu nanti akhirnya tua. Nek nganti ora tekan tua berarti umurmu cendak.
gitu, umurmu, ya. Lah kalau kamu tua nanti ketika zaman muda dengan tua itu lain, ya. Kalau sudah tua itu keinginan masih banyak tapi kondisi kemampuannya sudah tidak mampu. Yang tua sudah, itulah anak muda mangan tengkleng, wah telung piring si entek. Wong tua jane ya kepengin wis ora mampu. Tengkleng isine balungan tok, udah itu baru makan belum yang lain-lain. Ya, pengen wah ndelok cah nom-nom futsal nganti gembrobyos no. Sing ndelok kok koyo kepengin kowe main futsal. Tua tuh tendang pisan keringkangan kamu nanti. Nah, itu maka gunakan kesempatan masa muda sebelum tua. Nabi pesannya begitu. Ya, masa muda mau berbuat apa saja bisa, berbuat baik bisa, berbuat jelek bisa, perbanyak kebaikan. Besok kalau sudah tua tidak bisa banyak berbuat karena tenaganya sudah berkurang, waktu berkurang, tapi sudah punya tabungan banyak gitu. Amalnya. Nah kan kesehatan sebelum sakit, jangan merasa orang sehat terus. Suatu saat akan sakit. Kalau sakit tidak bisa berbuat ketika seperti sehat, maka mumpung sehat perbanyak amal kebaikan. Nanti andai kata sakit tinggal memetik hasilnya. Nabi kita juga mengatakan orang yang ketika sehatnya selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Sholat sunnah dijalankan, puasa sunnah dijalankan, hal yang baik dijalankan. Akhirnya tidak bisa menjalankan terhalang karena sakit. Walaupun dia sakit tidak bisa melaksanakan seperti ketika sehat kebaikan-kebaikan tadi, sekalipun dia sedang sakit. Kata Nabi, tetap dihitung dia mendapat pahala seperti ketika dia sehat. Karena ketika sehat tidak pernah ditinggalkan itu. Sekarang kok ditinggalkan karena sakit. Nah, walaupun sakit masih diberi pahala seperti ketika sehat. Untung tahu orang sehat itu. Jangan sehat tidak digunakan, setelah nanti sakit baru cita-cita. Soalnya aku sehat, arep ngaji, arep sholat sregep, arep dakwah sregep. Harap jadi anggota SAR, nulungi wong loro-loro kalau saya sehat, lah nek mati. Nah, maka sekarang itu sehat, jangan nunggu besok kalau sakit baru cita-cita. Nah kan kaya sebelum miskin, seperti tadi, ketika kaya perbanyak amal kebaikan dengan hartanya. Jangan setelah miskin baru cita-cita, so nek sugih, barang sugih tenan ternyata bakhil. Berpaling, ya. Maka orang beramal itu tidak usah nunggu nanti. Sekarang kondisimu seperti apa, saat itulah dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Mastatoktum. Tidak usah nunggu sok kalau ini, sok kalau tidak usah saiki wae. Nah, gitu. Itulah nasihatnya. Apalagi yang lain. Bagaimana jika kita memberikan sesuatu dengan ikhlas, kemudian yang kita beri membalasnya dengan mengatakan, maafkan saya, pemberian saya tidak bisa membalas kebaikan jenengan dengan kemudian memberi barang ke kita. Apakah dengan menerima barang tersebut bisa mengurangi keikhlasan kita? Dan bagaimana kita bersikap seharusnya Ustadz jika kita berbuat kebaikan lalu dibalas dengan diberi barang karena kita sudah berbuat baik padanya, seolah-olah bagi yang sudah kita tolong itu sudah senilai dengan balasan itu. Tidak apa-apa, itu dianjurkan oleh Rasulullah itu supaya saling menghadiahi. Kalau kamu orang kaya, menghadiahi orang yang tidak punya sebagai tali asih, hadiahlah. Mungkin harga yang lebih mahal. Nah, kalau kamu nanti kebetulan diberi rezeki oleh Allah, kamu memberikan hadiah pada yang pernah memberi kamu tidak salah. Hadiahnya tidak harus seharga apa? Pemberiannya dulu enggak harus menghadiahi ya sesuai dengan kemampuannya. Ya, jangan mengangkat di luar kemampuan. Saya menghadiahi yang pernah hadiah itu sebagai tali asih dan hadiah menghadiahi itu dianjurkan dalam Islam. Ya. Tidak apa-apa itu. Walaupun kamu menghadiah dengan ikhlas kok dibalas diberi imbalan pemberian sesuatu benda lagi ya diterima dengan baik. Ya, untuk menjaga tali asih. Ya. Islam itu menganjurkan, malah orang yang suka
tidak suka memberi kepadamu, itu pun kalau kamu punya malah kamu beri kok. Sil mangkotaka wakti man haramak. Ya, kalau ada orang memberi kepadamu seolah-olah haram, maka tidak pernah mau memberi kamu, meminjami kamu, ya tidak mau, haram kok saya meminjami kamu. Haram. Nah kalau ketemu orang semacam itu, kalau kamu mempunyai sesuatu, kebetulan dia membutuhkan, berikan dia. Pinjamkan dia. Nah itu Islam indah sekali. Tidak mau memberi aja kita suruh memberi, apalagi dia memberi kepada kita. Kita balas juga untuk pemberiannya. Saling mahadiah itu dalam Islam dibenarkan. Ya apalagi? Sudah cukup Ustaz yang dari brosur. Ya, ini selamat datang rombongan-rombongan dari Purbalingga, 20 orang. Dari Kedunggalar Ngawi 1 bis. Dari Turi Sleman 40 orang. Dari Serumbung Magelang 1 bis. Dari Bandungan Kabupaten Semarang 5 mobil. Bambang Lipuro Bantul 3 mobil. Dari Demak 39 orang. Saya tadi dengar silaturahmi dari ibu dari Tegal juga tadi. Tegal Slawi ya. Jadi juga ada rombongan dari sana. Dan tadi masih mendengarkan silaturahmi lewat TV tadi loh. Ya, selamat datang juga. Berapa orang rombongan dari Tegal ini? Berapa? 69 orang dari Tegal ya, selamat. Mudah-mudahan selamat semua ya. Ya, ada yang nanti ngaji, ada di Cibiri tetangganya ya. Ya, tidak usah dipikir itu. Mau ngaji itu berbuat baik. Walaupun orang berbuat baik itu ya ada yang senang, ada yang tidak senang. Maka dalam brosur tadi kan sudah diberikan pelajaran, pegang teguh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau itu lillahi rabbil alamin, digedeng wong ya orang gagas, dicintai orang ya orang gagas. Kowe gedeng karo aku ya boleh, cinta dengan saya boleh, tapi cintamu, gedengmu tidak menambah saya lebih semangat, tidak mengurangi saya semangat untuk mengharap ridhonya Allah. Gitu? Nah, itu, maka itulah sudah yang paling kuat ya lillah, itu sudah lillahi rabbil alamin, sudah. Tidak peduli manusia mau apa. Di Tegal 69 orang. Mudah-mudahan yang hadir ini bisa istiqomah, bisa mengambil pelajaran, bisa melaksanakan ya, apa yang didapat dari kaji ini tanpa menghiraukan orang suka atau tidak suka. Tapi yang kita kehendaki, bagaimana kita berbuat supaya Allah itu suka. Allah ridho dengan perbuatan kita. Perkara manusia tidak usah digagas. Kamu ridho apa tidak ridho itu urusanmu dengan Allah. Ya, tapi bagaimana supaya perbuatan itu diridhoi Allah. Maka harus diluruskan.